Lalu siapa yang harus menerapkan integrasi manajemen sistem ini? Nah, siapa yang menerapkan? Tentunya perusahaan yang mempunyai lebih dari satu sistem manajemen dan juga ingin mencapai nilai-nilai maksimal gitu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan perusahaan manufaktur yang kelas tinggi di Indonesia yang pekerjanya banyak dan customer-nya banyak itu sudah menerapkan beberapa sistem manajemen, minimal 3 tadi itu, lingkungan, eee, quality sama, K3 karena, 3 sistem manajemen ini yang memang, banyak berusaha diterapkan oleh perusahaan dan menjadi tuntutan customer gitu kan. Lalu perusahaan yang tidak mempunyai sistem atau hanya mempunyai satu sistem manajemen namun ingin mempunyai suatu sistem holistik. Nah, integrasi manajemen sistem ini bisa juga diterapkan oleh perusahaan yang ingin menerapkan 3 sistem manajemen tadi, tapi belum pernah menerapkan ketiganya gitu. Itu akan lebih ringkas jika mereka dari awal sudah ingin menerapkan integrasi sistem manajemen sistem. Lalu untuk perusahaan yang ingin memperkenalkan berapa sistem manajemen pada waktu yang bersamaan, poin 2 dan 3 ini untuk perusahaan-perusahaan baru dan juga, eee, yang terakhir kalau 1 dan 4 untuk perusahaan yang lama. Jadi perusahaan yang sudah mempunyai suatu sistem manajemen, dia ingin memperkenalkan sistem manajemen lain gitu, itu sangat memungkinkan. Biasanya diawali dari sistem manajemen mutu perusahaan itu yang dimiliki, baru nanti melanjut ke environmental management system, baru nanti biasanya ke K3 dan merambah ke yang lain dengan semakin meningkatnya, kebutuhan customer dan juga, proses produksi yang ada di perusahaan. Nah, apa sih fungsinya, apa sih manfaatnya menerapkan sistem manajemen, yang terintegrasi gitu. Tadi sudah disebutkan kenapa harus menerapkan. Tentunya yang paling utama itu adalah kita mengurangi dan meningkatkan Eee, efektivitas. Kita mengurangi duplikasi, kita mengurangi, mmm, resiko resiko delay pekerjaan ya, keterlambatan pekerjaan gitu. Kita mengurangi resiko, eee, stres pada karyawan karena pada umumnya yang mengerjakan manajemen sistem hanya orang-orang tertentu. Kita juga mengurangi stres pada pekerjanya tentunya dan juga, kita lebih fokus dalam penyelesaian masalah. Masing-masing sistem manajemen itu pasti ada problemnya yang harus dilakukan tindakan perbaikan. Nah, disitulah yang muncul kalau kita sudah concern menerapkan integrasi sistem manajemen, kita bisa melihat suatu problema itu secara komprehensif dari semua sistem manajemen, yang diterapkan di perusahaan. Jadi tidak hanya, satu topik di audit kali ini misalkan ya, kaitannya dengan, WWT, wastewater treatment di area perusahaan gitu kan ya. Sewaktu audit mutu dia masuk menjadi temuan karena WWT-nya tidak terkendali, dia masuk menjadi temuan bahwa, mutu di perusahaan, tidak bisa dipastikan dengan memastikan bahwa, hasil hasil akhir dari produk itu mutunya masih baik gitu, WWT-nya kurang baik gitu, dibuktikan dengan WWT-nya masih, belum cukup baik untuk mengolah limbah gitu kan ya. Lalu di, audit eksternalnya lingkungan juga menjadi temuan gitu, karena kita belum bisa mengolah limbah dengan baik. Di aspek ketiga juga menjadi temuan karena kita belum menentukan, aspek-aspek pengendalian resiko kaitannya sama limbah-limbah yang masuk kategorinya hazardous atau B3. Nah, harusnya saat kita menerapkan ini menjadi integrasi sistem manajemen, satu topik, satu case, satu area kerja, kita bisa menemukan kompleksitas, problem dan bisa menemukan solusinya dari 3 sistem manajemen secara bersamaan. Jadi tidak terus-menerus PIC atau orang yang bekerja di area WWT itu selalu menjelaskan suatu problem gitu kan. Baru ditemukan di audit eksternal mutu, bulan depan ada lagi, bulan depan ada lagi. Nah, ini tidak akan terjadi, sangat mungkin tidak terjadi kalau kita sudah menerapkan integrasi sistem manajemen. Nah, itu yang penting. Jadi kita bisa menciptakan konsistensi penerapan sistem manajemen, dan juga meningkatkan efektivitas komunikasi di internal perusahaan. Nah, apa sih hambatannya penerapan integrasi sistem manajemen di perusahaan? Banyak sebenarnya, kenapa masih banyak yang berusaha kekeh dengan menerapkan, "Udahlah sistem manajemennya yang ada sekarang seperti ini," gitu. "Kita jalan sendiri-sendiri, lingkungan sendiri, mutu sendiri, K3 sendiri." Ya, itu adalah konflik di organisasi ya, ada persaingan beberapa departemen karena kadang, 3 sistem ini dipegang oleh, orang yang berbeda, departemen yang berbeda, organisasi yang berbeda, lalu kaitannya dengan beban kerja. Banyak sekali,
ketidakinginan atau hambatan dari merubah yang awalnya sendiri-sendiri lalu digabungkan jadi satu adalah menjadi beban kerja untuk memulai merevisi semuanya menjadi satu, mengelompokkan satu-satu lagi, mengelompokkan dokumen yang sama, dokumen yang tidak sama itu menjadi beban kerja tersendiri dan pandangan dari birokrasi yang menjadi kendala dalam penerapan integrasi manajemen sistem ini adalah birokrasinya nanti bagaimana, apakah akan merubah alur karena terkadang manajemen representatif dari sistem manajemen itu sendiri berbeda-beda gitu kan, yang MR-nya K3 beda, MR-nya Enviro juga beda gitu, orang B yang MR-nya quality orang C. Jadi itu yang menjadi, hambatan. Lalu, permintaan customer, kadang customer itu sendiri tidak ingin gitu karena, beberapa customer hanya, "Saya yang penting menjamin bahwa manajemen sistem mutunya sudah berjalan baik, saya tidak peduli dengan yang lainnya." Ada beberapa yang seperti itu gitu kan. Lalu, yang kendala utama adalah beberapa klausul atau persyaratan di sistem manajemen itu berbeda dan terlalu spesifik. Itu kadang menjadi hambatan bagi para administrator sistem manajemen itu yang, untuk menerapkannya gitu, karena bingung kalau yang di lingkungan bahasnya aspek impact, kalau kita mau buat dokumen manajemen resiko gimana ya untuk yang K3 gitu kan. Kalau kita hanya fokuskan di lingkungan nanti hanya bicara tentang aspek impact. Kalau kita fokuskan di manajemen resikonya seperti K3, fokusnya di HIRA-DC. Nah, hal semacam itu yang menjadi hambatan. Lalu, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia itu masih terpisah antara peraturan yang mengatur tentang mutu dengan peraturan yang mengatur lingkungan dan juga K3. Seperti yang kita ketahui kementeriannya semuanya berbeda. Nah, lalu kondisi saat ini bagaimana Bu di perusahaan gitu? Saya belum pernah ke perusahaan Bu, saya belum pernah PKL gitu. Atau saya belum pernah ke perusahaan yang manufaktur yang, kelas kelas atas gitu kan ya. Nah, tergantung sebenarnya kondisi saat ini di perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan integrasi manajemen sistem seperti Kaltim tadi. Tapi ada juga yang, kondisi saat ini tuh sistem manajemennya masih secara terpisah. Dan juga ada yang sudah mencoba integrasi tapi masih tumpang tindih, masih ada double-double prosedur, masih ada double-double, dokumen gitu. Lalu, kondisi saat ini juga beberapa perusahaan itu masih menggunakan framework yang bervariasi tergantung kondisi perusahaannya itu sendiri. Dan biasanya, framework ini memang tidak ada standar baku ya, memang sangat bervariasi tergantung dari siklus proses di perusahaannya. Nah, Bu, bagaimana nanti kita jika mengusulkan menerapkan, integrasi manajemen sistem? Nah, pastinya kalau kita akan memulai untuk menerapkan integrasi manajemen sistem, kita pastikan lagi apa resiko dan tujuan organisasi gitu secara umum. Kalau misalkan resiko dan tujuan organisasi secara umum, konteksnya sama gitu kan ya di masing-masing sistem manajemen itu udah hampir sama, kita bisa lakukan integrasi. Lalu kita tentu juga harus membentuk sebuah struktur sistem untuk mencapai sasaran manajemen dalam bentuk yang paling efisien. Maksudnya di sini adalah membentuk struktur sistem organisasinya, sistem siklus dari sistem manajemen itu sendiri gitu kan ya. Kapan, bagian ini harus mengedepankan mutu, kapan, bagian ini, mengikutkan sistem manajemen lingkungan, kapan ini sistem manajemen K3, seperti itu. Lalu, kita harus mengerti interdependensi atau saling ketergantungan antara proses dalam sistem integrasi. Jadi, kita harus paham bahwa dalam menerapkan sistem manajemen yang integrasi, dia tuh harus paham flow proses yang ada di perusahaan. Jadi kalau flow prosesnya misalkan saya di perusahaan kertas nih, dimulai dari, eee pembuburan pulp gitu kan, ataupun apa, mmm, pembuburan pulp, lalu proses produksi kertas dan sebagainya sampai dia, di finishing gitu. Kita harus tahu flow prosesnya, dari tahapan-tahapan flow proses itu, flow proses mana yang dia membutuhkan penerapan sistem manajemen mutu, lingkungan, dan ketiga kita harus tahu masing-masing ketergantungan proses dengan sistem manajemen kita, gitu kan. Lalu mentargetkan dan menjelaskan bagaimana aktivitas itu tertentu dilakukan. Sama ini kaitannya dengan objektif target masing-masing sistem manajemen itu harus tersebutkan dengan jelas, spesifik, harus sama formatnya. Kalau misalkan, di K3 kita punya program itu harus mencapai
target ini, ya mau nggak mau yang lain juga harus sama gitu kan. Membuat sistem tidak hanya berdasarkan persyaratan, tapi berdasarkan natural bisnis proses perusahaan. Ini yang kadang menjadi jebakan ya. Kadang kita berusaha membuat sebuah sistem manajemen itu hanya fokus pada standar-standar yang ada, pada standar internasionalnya, ISO-nya, dan juga sistem manajemen ketiganya. Namun kita melupakan bahwa ada flow proses dari perusahaan gitu. Kita punya bisnis proses perusahaan dan itu harus dimunculkan dalam sistem manajemen kita. Jadi jangan memaksakan disamakan dengan standar. Standar itu hanya meng-guidance kita untuk tahu kapan kita mereview, tahu kapan kita menerapkan ABCD, tapi flow proses perusahaan itu tidak berubah dan itu harus tahu gitu. Misalkan kaitannya dengan, perekrutan tenaga kerja. Perekrutan tenaga kerja di standar itu sebenarnya tidak dijelaskan, tidak diminta secara detail bahwa kalau perekrutan tenaga kerja itu langsung harus, yang pertama adalah interview HRD gitu, tidak sedetail itu. Nah, itu harus berdasarkan natural bisnis yang ada di perusahaan. Bagaimana perusahaan itu mengatur proses yang ada di, perusahaannya, nanti, dari standar itu hanya meng-guidance kewajiban-kewajiban yang harus diterapkan perusahaan, seperti itu. Selanjutnya adalah memahami bahwa prinsipnya semua sistem memiliki karakter persyaratan yang sama, yang berbeda hanyalah subjeknya saja. Nah, ini penting. Misalnya contohnya adalah perekrutan tenaga kerja yang saya tadi contohkan dari awal ya, bahwa sebenarnya, prinsipnya semua sistem mau itu lingkungan, mutu, atau K3 sebenarnya sama persyaratan karakternya. Kita kalau udah bicara, tenaga kerja ya berarti kurang lebih ya bagaimana perekrutan tenaga kerja. Nanti yang berbeda itu kalau di K3, kalau bicara tentang perekrutan tenaga kerja, kita fokusnya adalah, bagaimana memastikan kondisi pekerja ini saat direkrut dalam kondisi sehat, gitu. Kalau misalkan di mutu, memastikan bahwa kualitasnya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, gitu kan. Kurang lebih yang seperti itu. Dan, pastinya di semua sistem itu ada, perbaikan secara terus-menerus dan pengukuran serta evaluasinya. Kita harus tahu, beberapa item ini untuk menerapkan integrasi manajemen sistem.